Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ron Maulana ingin menjelaskan cara mengajarkan pembelajaran SKI. Baik, di sini dengan judul menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum membahas, alangkah baiknya saya akan membacakan tujuan pembelajaran daripada PPT ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi nilai Islam dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar pembentukan sikap cinta tanah air. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan kerajaan Islam di Indonesia. 4. Siswa dapat mengklarifikasikan kerajaan Islam Indonesia. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan peran kerajaan Islam dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang keenam, siswa dapat mendeskripsikan peran kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan hikmah perjuangan para raja dalam mempertahankan kedaulatan dari penjajahan negara lain. Yang kedelapan, siswa dapat menguraikan keteladanan raja-raja kerajaan Islam di Indonesia. Baik, langsung kita ke peta konsep kerajaan Islam di Indonesia. Di sini ada 6 kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, kita akan membacakan tentang raja-raja yang sudah memerintah kerajaan-kerajaan di Samudra Pasai ini yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua dipimpin oleh Muhammad Malik Az-Zahir. Yang ketiga dipimpin oleh Sultan Mahmud Malik Jahir. Nah, terus lanjut ke yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam yaitu raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Mugoyat Shah. Setelah beliau wafat, ia digantikan putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah dan Al-Qohar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Lanjut ke Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Kerajaan Demak dan Pajang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Letak kerajaannya berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain yang pertama Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama. Adapun keteladanannya yang dilakukan oleh Raja Raden Fatah atau Raja Fatahillah. Beliau dikenal sebagai raja yang taat beribadah dan selalu berusaha untuk menegakkan syariat Islam. Selanjutnya yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam perang Poregreg. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah. Lanjut ke Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Kita tahu bahwasanya Kerajaan Banten dan Cirebon itu adalah yang mempunyai Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah dan Kerajaan Banten dipimpin oleh anaknya yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin.
Tetapi kerajaan Banten itu sendiri didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, didirikan pada tanggal 1526 Masehi. Terus diteruskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa menjabat menjadi raja pada saat itu, kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya. Bahkan pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten menjadi maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kerajaan Mataram serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Terus lanjut ke kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram pendirinya adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang. Kemudian Raden Mas Rangsang Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua sebagaimana hasil perjanjian Giyanti 1755 Masehi. Kasunaan Surakarta Hadingrat di bawah kekuasaan Pakubuwono dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Terus kesimpulannya, daripada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan bangsa. Islam menjadi agama mayoritas, budaya baru berkembang, dan sistem perdagangan dan politik baru diterapkan. Peninggalan-peninggalannya masih dapat dilihat dan dipelajari hingga saat ini, dan menjadi bukti sejarah kejayaan Islam di Indonesia. Hikmah daripada kerajaan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya, yang telah meninggalkan banyak warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kerajaan Islam di Indonesia, yang pertama toleransi, yang kedua semangat dakwah dan pendidikan, yang ketiga kemajuan ekonomi dan peradaban, yang keempat sistem pemerintahan yang adil dan bermoral, dan yang kelima semangat persatuan dan kesatuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.